warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Winnie Femilia Unun, saya sebagai ahli gizi di sini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang diet gizi seimbang, di mana materinya yaitu pengertian diet gizi seimbang, tujuan dari diet gizi seimbang, 4 pilar gizi seimbang, 10 pedoman gizi seimbang, dan contoh makanan beraneka ragam. Dan di sini juga saya ada buatkan contoh menu seharinya. Nah, pengertian dari diet gizi seimbang yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, tujuan dari diet gizi seimbang yaitu membantu mempertahankan status gizi yang normal, membantu memenuhi kebutuhan zat gizi dengan makanan yang beraneka ragam, dan membantu mempertahankan kebugaran. Di sini ada 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Biasanya Ibu rutin berolahraga tidak? Kadang-kadang rutin, kadang-kadang enggak, tergantung waktu, adanya waktu. Baik, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Jadi misalnya ibunya nggak aktif olahraga, bisa melakukan aktivitas fisik, misal seperti menyapu atau jogging kecil-kecilan, jalan pagi, seperti itu juga tidak apa-apa. Yang penting rutin dilakukan. Kalau olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam, karena tidak ada bahan makanan satupun yang mengandung zat gizi yang lengkap kecuali ASI. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan gizi kita itu dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dengan gizi seimbang tadi. Jadi ada makanan pokok, sumber karbohidrat, ada lauk hewani, sumber protein dan lauk nabati, kemudian ada sayuran dan ada buah-buahan, dan juga ada minum air putih. Kemudian menjaga berat badan ideal dengan rutin menimbang berat badan, memantau berat badan kita, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, di sini ada 10 pedoman gizi seimbang, yaitu yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau semua makanan itu harus dikonsumsi beraneka ragam supaya memenuhi kebutuhan gizi kita. Biasakan membaca label pada kemasan pangan, misalnya membaca informasi gizinya atau membaca tanggal expirednya, seperti itu. Kemudian banyak makan buah dan sayur, apalagi pada masa pandemi seperti ini kita membutuhkan buah dan sayur lebih banyak supaya meningkatkan sistem imun tubuh kita, supaya penyakit itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman, minimal 8 gelas per hari. Kemudian biasakan sarapan pagi, karena sarapan pagi ini juga penting untuk sumber energi juga, supaya lebih konsentrasi dalam bekerja juga. Kemudian cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita diwajibkan juga mencuci tangan, menjaga kebersihan. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein seperti lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, seperti itu. Kemudian protein hewaninya ada ikan, daging, telur, udang, seperti itu. Nah, kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Nah, aktivitas fisik yang cukup yang tadi sudah saya jelaskan itu juga rutin supaya mungkin yang tadinya berat badannya lebih bisa turun, bisa jadi seimbang, jadi normal maksud saya. Kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Gula ini maksimal 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan lemak 1 sendok makan. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Biasanya ibu makannya kalau sehari makanan pokoknya nasi aja atau biasanya ada dicampur, ada jagung atau singkong seperti itu. Ya kalau yang rutin sih nasi, tapi kadang-kala juga mengkonsumsi singkong atau jagung. Tapi bukan merupakan makanan pokok, malah makanan selingan. Oh, jadi nanti saya jelaskan di sini. Saya juga ada tabel bahan makanan penukar namanya. Jadi makanan pokok itu di sini makanan pokok itu tidak hanya nasi, jagung, singkong, kentang, itu sebenarnya termasuk makanan pokok. Jadi sebenarnya kadang kalau orang Indonesia itu biasanya kalau belum
makan nasi belum makan. Sebenarnya kalau kita udah makan jagung, makan kentang, makan roti itu sudah makan gitu. Karena itu termasuk makanan pokok seperti itu. Kemudian di sini ada contoh makanan beraneka ragam. Makanan pokoknya tadi saya jelaskan, beras, kentang, singkong, ubi, jagung, mie, roti. Kemudian ada lauk pauknya, yaitu ikan, telur, unggas, daging, susu, dan kacang-kacangan serta olahannya seperti tahu dan tempe. Kemudian ada sayuran, sayuran hijau, sawi, bayam, wortel, brokoli, labu. Buah-buahan yaitu melon, apel, jeruk, kiwi, pisang. Biasanya ibu mengkonsumsi buah-buahnya apa saja? Pisang yang rutin yang sering sekali itu pisang, kadang-kala mangga, kadang-kala juga anggur atau apel, gitu. Buah naga di jus. Berarti sering mengkonsumsi jus-jus juga ya Bu ya. Kemudian di sini saya ada contoh menu makanan sehari. Makan paginya ada nasi, lauk hewaninya ada udang goreng, lauk nambati oseng tempe, sayuran capcay kuah. Di dalam capcay ada kembang kol, wortel dan tomat, buah pisang dan air putih. Kemudian ada selingan pagi, roti bakar dan air putih. Yang tadi saya bilang, misalnya nasi bisa misal ini seperti nasi 100 gram nasi sama misalnya dengan 1 gelas mie misalnya seperti itu, bisa diganti yang lain. Jadi makanan pokoknya bisa cari yang lain selain nasi karena untuk beraneka ragam makanan itu tadi. Dan ini makan siang selingan dan makan malamnya sama seperti itu Bu. Boleh diganti dengan menu yang sesuai dengan biasa ibu makan. Tapi di sini kalau bisa diusahakan dengan beraneka ragam makanan. Di sini nanti tabel bahan makanan penukarnya saya kasihkan ke ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Seandainya kita ada alergi terhadap makanan tertentu yang mengharuskan kita mengganti makanan, itu biasanya makanan penggantinya itu berefek enggak untuk kita. Misalnya kalau misalnya biasanya kita makan nasi tapi kemudian kita karena ada sesuatu misalnya diabetes atau apa disuruh mengurangi nasi, kemudian kita makan misalnya beras jagung seperti itu. Nah itu efeknya ke tubuh kita itu bagaimana? Ada nggak biasanya reaksinya? Yang biasanya makan nasi cuma makan jagung, mungkin lemes, mungkin apa, itu gimana? Ada reaksinya, misalnya yang tadi ibu bilang seperti DM. Biasanya makan nasi putih, kita bisa ubah ke beras merah yang seratnya lebih tinggi, kemudian indeks glikemiknya itu lebih rendah. Itu pasti ada efeknya ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalnya, nah disesuaikan aja. Misalnya nasi itu di sini tadi ada ukurannya, misalnya 100 gram, dia sama dengan beras merah berapa gram. Mungkin kalau berasa lemes karena biasa nggak makan ini, mungkin bisa disebut dengan sugesti diri kita juga kan, karena kita biasa makan seperti itu, terus kita tidak makan seperti itu, pasti rasanya ada yang kurang. Tapi ya dengan kebiasaan makan yang terus-terusan kita ganti dengan kebiasaan makan yang baik, pasti nanti akan baik seperti itu. Sehat. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Kalau begitu, apakah boleh saya bertanya kepada Ibu? Boleh sebutkan tiga pedoman gizi seimbang? Membaca label kemasan pangan, kemudian batasi konsumsi lemak, gula, garam, kemudian cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Baik, kalau begitu penyuluhannya sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas banyak kekurangannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.